Ini ya, Habibi. Yang satu presiden, yang satu kekasih. Ain, satu mata, yang kedua mata air. Saat kiamat. Saat waktu. Saat bisa jadi jam, bisa jadi bahasa Indonesia saat. Kenapa kiamat disebut saat? Yang kalau didekatkan artinya adalah saat. Itu cepat. Baru definisi. Al-jinasul tam mattafaqa fihi al-lafdh. Ya, dua lafaz yang makna. Lafaz itu sebenarnya apa? Ucapan. Al-jinas tam huwa mattafaqa fihi al-lafdhan fi umuril arba'ah. Jinas tam adalah kesamaan bunyi di talafuz dalam dua kata, dua lafaz pada 4 aspek. Pertama jenis huruf, kedua syakluha, syakal itu apa makna? Harokat juga. Harokat. Bukan. Harokat. Oh, sakal. Biasanya kan disakal gitu. Artinya syakal artinya bentuk. Oh. Maka pembentukan panitia itu tashkil. Sekian. Sebab huruf belum ada syakalnya, belum berbentuk. Oh. Ba, bacanya apa itu? Kasih fathah. Ba, bi, bu. Ya, syakal. Ada dua jumlahnya, tartibuha urutannya. Ya, jinas tam seperti ini bisa terjadi antara dua kata yang sama bentuknya, yaitu antara isim dan isim, antara fi'il dan fi'il, dan bisa jadi juga antara dua kata yang bentuknya berbeda, yakni antara isim dan fi'il. Bahkan bisa juga terjadi antara dua kata yang sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa kata yang berbeda. Apa maknanya? Tidak melihat sama sekali soal bentuk. Isim pakai L, mau dua kata, mau satu kata, yang penting suara. Gitu. Ini sama-sama akan kita lihat. Jinas tam yang terjadi antara dua kata yang sama bentuknya disebut mumathil. Isim sama isim, kesamaan bunyi antara kata bentuk isim dengan bentuk isim, antara fi'il dengan fi'il, namanya mumathil. Jinas tam yang terjadi antara dua kata yang tidak sama bentuknya disebut mustawfah. Kesamaan bunyi antara kata bentuk isim dengan bentuk fi'il. Jinas tam yang terjadi antara gabungan beberapa kata dengan gabungan beberapa kata pula disebut mutasyabih, yaitu kesamaan bunyi antara gabungan dua kata atau lebih dengan gabungan dua kata atau lebih dulu. Dengan demikian, perkara jinas adalah perkara persamaan bunyi, bukan perkara bentuk. Saya coba bantu. Kita jinas. Ada tam, ada nafis. Tam ada 3. Ada mumathil. Ada mustawfah, ada mutasyabih. Mumathil isim, fi'il,
lagi dua kata ya. Lafzul sama lafzul. Ya, kalau lihat bentuk nanti kita masuk coba. Kalau nakis minus salah satunya. Yang pertama macam atau jenisnya, jenis huruf beda. Yang kedua syakol, tiga urutan. Ini jumlah. Salah satu ini tidak serupa. Sudah jenis nakis. Dan baru juga mumasil. Wa yauma taqumus saat datang kiamat. Yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira saat. Yuqsimu apa ya? Tidak bersumpah bukan? Iya, bersumpah. Maksudnya bersumpah. Mujrimun orang berdosa. Orang-orang berdosa pada hari kiamat pada bersumpah. Malah bisu ghaira sa'a. Mereka tidak tinggal kecuali baru sebentar, sesaat. Kadzalika kanu yufakun. Seperti itu mereka dipalingkan. Maksudnya ini al-hayatud dunya. Kita boleh 80 tahun. Terus di sini al-barzakh tak terbilang. Baru sini akhir. Al-akhir kehidupan. Apalagi ini abadi. Nah, ini tergantungnya tadi dua. Ada soleh, ada toleh. Kata orang soleh sebentar, kata orang toleh juga sebentar. Cuma sebentarnya berbeda. Kan dibangun. Ya, boleh nanya Pak? Ada yang ayat yang bilang ketika yang orang kafir dibangkitkan, siapa yang bangunin aku dari tidur? Iya, saya mau bilang surat Yasin. Man bahasana bima qadiya. Man bahasana mim qadina. Tempat tidur masuk kubur. Man bahasana mimbar qadina. Apa terusnya? Terusnya Oke, balik. Kata orang soleh sebentar karena saking nikmatnya. Baru sebentar gitu belum. Saking nikmatnya itu. Dan jangan dikira di kuburan itu kehidupan. Itu dia udah diberi kenikmatan. Ya, bagaimana kalau yang toleh? Harus sebentar, sama urusan harus sebentar udah dibangun. Kenapa dianggap sebentar? Dia sudah tahu bahwa azab di akhirat nanti jauh lebih dahsyat dari itu. Kalau bisa, oh itu maksudnya. Dede. Malah isu kayak rasa. Mereka tak tinggal kecuali baru sebentar. Terasa sebentar saja dikatakan dipalingkan.
dalam ayat di atas terdapat pada kata saat. Yang pertama hari kiamat, yang kedua waktu. Kesamaan bunyi dan perbedaan makna antara kata saat yang pertama dan kedua membuat dua kata tersebut dinamakan jinas am. Jika diperhatikan dengan seksama, ternyata kedua kata tersebut memiliki dua unsur jinas sama jenis. Jadi ketika yang lihat tulisan lagi-lagi bunyi ini sama, ini sama enggak? Ini ada juga tambahan artikel sama. Jangan asal beda. Dilihat asalnya. Al itu kan tambahan. Oke, sama harkat jumlah huruf urutan bermakna. Karena keduanya sama bentuknya, dinastam seperti ini disebut mufassil. Contoh kedua, alam tara annallaha yusji sahaba summa yu'allifu bainahu summa yasnahu kama fatara wadqa yakhruju min khilalihi wa yumsiku min baradin wa yusibu bihi ma yasha wa yasrifuhu mimma yasha yakadu sanabati yadhabu bil absar yuqallibu Allahu al-laila wan nahara inna fi dhalika la'ibra li ulil absar. Yang pertama mata kepala, absar yang kedua mata hati. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarah alam yusji, kemudian mengumpulkannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih rukam, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar, warqa hujan dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendaki. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan mata. Jadi silo kan menghilangkan pandangan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Absor isim. Karena keduanya sama-sama bentuk isim, maka jinastam seperti disebut mufassil. Contoh berikutnya, kalau buhturi penyakit, idal ainu rohat wa hiya ainu alal jawa falaysa disirrin ma usyufu apabila mata berkeliaran pergi, rohat kalau ke Mekah Arab kita mau belanja di toko aman di situ beli enggak, orang nggak belum apa kata dia, bro pergi materi sama kandungan maknanya
Nah, ruh saja itu kan ditiup, sama dengan angin itu meniup. Ruh. Apabila mata roha bepergian kurang lupa, maka diartikan berkeliaran. Bahasa Betawinya jelalatan. Ibu ke tamsit banget gantungannya, bagus. Wahia ainun alal jawa, maka dia bagaikan mata-mata atas kesedihan. Tuh, yang satu mata beneran, yang kedua mata-mata. Walaysa bisirrin ma tusirrul qawl. Demikian bukan merupakan rahasia apa yang disembunyikan tulang rusuk. Qawl, tulang rusuk. Kenapa tinggi sekali pikiran? Orang Arab itu jahiliyah bukan karena bodoh, karena tidak mentuhankan Allah, bodoh. Tapi soal pikiran dalam konteks keunggulan, kecerdasan pada waktu itu ya, bahasanya dia tinggi. Idal ainu rohat, apabila mata berkeliaran. Wahia ainun alal jawa, dia adalah mata-mata terhadap segala kesedihan. Maka bukan rahasia lagi apa yang dirahasiakan oleh tulang rusuk. Udah nyambung atau belum? Belum. Nabi Ibrahim bilang Allah, wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Selesai bangun Ka'bah, Allah bilang, Ibrahim, panggil semua orang untuk melakukan ibadah haji. Bingung apa enggak? Enggak, belum ada HP. Bingung. Oh, belum ada. Dia juga sendiri, baru sendiri di sini. Sudahlah. Kata Allah, panggil tugasmu yang memperdengarkannya aku. Oh, ternyata kita ini semua ketika masih bahan manusia itu udah dengar. Di mana bahan manusianya? Pada laki-laki di tulang sulbi, pada perempuan di tulang dada rusuk. Yang sulbi wa tarai. Kalian dulu insanu mimma khuliqa min ma'in nafi' yakhruju min baini sulbi wa tarai. Kalau si laki-laki makan tempe terus jadi benih di tulang belakang. Tempe dimakan ibu-ibu masuk di tulang rusuk yang namanya rahim. Terus ketemu di rahim. Itu udah dengar dia. Cuma nggak mungkin Nabi Muhammad ngarang-ngarang gitu. Sehingga dalam konteks haji kita sering bahasakan belum ada panggilan. Ya kan? Iya. Benar. Nah kalau sekarang berubah jangan gitu. Kalau saya dengar saya tanya Bang Bu, belum ada, dia belum ada panggilan. Budak. Jadi sejak kita itu benar. Emang dalam manasik haji nggak ada yang mengungkapin. Berubah. Udah dengar. Dan yang dengar itu semua dapat ya Allah. Dengar. Bagaimana proses memberikan pendengaran? Diturunin Nabi Muhammad, ada syariat dikenal gitu. Azin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Mereka datang rijalan berarti. Dari kata itu bukan laki-laki. Walaupun ditomir, mereka menaiki onta yang kurus-kurus. Ya itu lebih kulih fajinami. Mereka datang dari pelosok yang jauh, dari Papua sampai, ya. Bahkan ada yang pakai kursi roda ya. Iya, kita kembali. Itu tusir yang dirahasiakan oleh Allah
Sebab ketika datang Islam membawa Al-Quran, bahasanya Arab, bahasa mereka biasa. Kayak apapun yang unik kosakatanya, dia tahu. Oleh karena itu, salah satu sumber tafsir Al-Quran adalah syair jahili. Dia menyebutkan kata yang dipakai oleh Al-Quran. Iya. Contoh ketiga ini sebenarnya. Fi'il sama fi'il. Ikhwani banatin nujab wajab al-fu'ad wa kana la yajibu faraktukum wa baqitu ba'dakum ma hakadha kana tadi yajibu. Itu udah kata yajibu. Wahai saudaraku, sejak kemuliaan menjadi jelas, hati menjadi gelisah, padahal tidak harus gelisah. Aku tinggalkan kalian, setelah itu aku menjadi sendirian. Seharusnya tidak seperti itu. La yajib, tidak gelisah. Wajabal fuadu wa kana la yajib. Ya, hati gelisah, padahal tidak harus gelisah. Maha kazakan allati yajib, seharusnya tidak seperti itu. Tinggalkan kalian. Nah, di bawah dijelaskan. Kata yajib yang pertama bermakna gelisah. Kata yajib yang kedua bermakna harus. Yang sudah biasa gitu, yajib. Kesamaan bunyi dan perbedaan makna antara kata yajib yang pertama dan yajib yang kedua membuat dua kata tersebut dinamakan dinastam. Jadi ada kesan memang kita harus menjadi punya kekayaan kosakata, dan itu diperoleh bukan usaha, datang dengan sendirinya ketika kita banyak membaca. Pengayaan kosakata jalannya pertama kasratul qiraah, banyak baca. Oleh karena itu di lembaga pendidikan terutama pesantren bahasa Arab ada pelajaran namanya mutola'ah, cerita. Oh iya, itu yang terpakai. Demikian kata yajib yang kita jumpai. Contoh berikutnya, qaumun law annahumur tabu lama qaradu aw annahum sya'aru bil maksima sya'aru. Mereka adalah kaum yang apabila berlatih membuat syair, qaradu mengubah. Mereka tidak mengubah, atau apabila merasakan ada kekurangan, mereka tidak membuat syair. Sya'aru merasakan, tapi sya'aru yang berikutnya tidak membuat syair. Ada di Al-Quran namanya wahum la yash'urun, merasa. Ini dari sini ditarik akarnya. Maka bacanya ini syahrun, bisa juga syi'run, dan terus berkembang menjadi syahrun. Artinya rambut. Rambut adalah sesuatu yang halus. Syi'run perasaan, ada kesamaannya, halus. Apa ini juga rasa halus. Terus syair ini syi'run. Terus zamannya ash'ar bisa syair, bisa perasaan. Kebetulan ditemui begitu. Ada kata yang bermula atau terdiri dari shin, ain,
qaumun law annahum murtabu lama qarabu. Mereka adalah kaum yang apabila berlatih membuat syair irtabu, pada mulanya riato apa ya? Olahraga identik sama latihan. Bahkan dalam mereka bersikir itu sedikit ya latihan apa itu? Latihan mendekat, dilatih, maka terbiasa dekat. Di mana saja, kapan saja, apalagi dalam kondisi sulit menghadapi musuh segala macam, karena udah latihan dekat, udah langsung kontak. Ya tidak, dia kontak sama Allah, Allah juga kontak sama dia. Di sini ada irtadu, tuh latihan. Lau annahum murtadu lama qaradu, berlatih membuat syair, mereka tidak mengubah. Au annahum sya'aru bin nafsi, atau apabila merasakan ada kekurangan, sya'aru merasakan, mereka tidak membuat syair. Berikutnya yang kedua, mustaufa, fi'il dan isim. Abu Tamam penyair berkata, mamata min karumiz zanani fa innahu Yahya ladai Yahya ibn Abdullah. Itu Yahya pertama artinya hidup, dia fi'il mudhari. Yahya kedua isim, nama orang, namanya mustaufa. Tidak mati karena ganasnya zaman. Karom kita belum itu biasanya karom kemuliaan. Nah ini ganasnya zaman. Sebab itu dia senantiasa hidup bersama Yahya. Kalau syair, nah ini yang tadi. Wasamaituhu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Aku namai dia Yahya agar hidup, tapi terus mati. Falam yakun ila raddi amrillah, gak ada jalan untuk menolak kehendak Allah. Niati. Aku beri nama dia dengan Yahya, namun tak ada satu jalan pun untuk menolak kehendak Allah. Sudah kita paham. Kalau namanya Yahya, ya mati gitu. Ya. Oke, nomor 2. Ir'al jaro walau jaro. Ir'a, peliharalah tetangga. Maksudnya kalau mati, jar tetangga. Walau jaro, penel, walaupun dia aniaya, jaro, dia juru, simpangnya jakir. Oke, sekali lagi, jaro tetangga, jaro penel, zalim. Bentuk jinas yang ketiga, mutasyabih. Idza malikun lam yakun zahibah fadahu fadaulatuhu zahibah. Apabila seorang raja tidak memiliki sifat memberi, maka biarkan aja, kekuasaannya akan hilang dengan sendirinya. Ya. Yang pertama, zahibah. Itu dua kata, za sama hibah. Hibah itu udah bahasa Indonesia. Dalam konteks keluarga ada harta hibah, atau dalam konteks sosial yang lain ada hibah kejadian. Za isim yang 5, zu, za, zu, ini za hibah. Kalau si raja, penguasa, presiden tidak memiliki sifat memberi, pada kemudian pada ulatuhu zahibah, maka kekuasaannya akan hilang. Dari zahabah,
Sudah buka ya. Dua kata yang berbeda. Wahaba, yahabu, masdarnya hibah. Terus di sini ditambahin za, jadi za hibah. Kalau yang kedua zahaba, yazhabu, zihab. Terus yang failnya zahid. Jadi tambahin tak zahibah. Sama. Yang ini za sama hibah, satu kata. Ini dua kata. Jumlah huruf, urutan huruf, makna beda. Cuma yang satu kata, yang satu dua kata. Contoh berikutnya, kalau qadil fadl afdalan dahru binabihi. Kalau baca syairnya binabi, afdalan dahru binabi, laisa ma alla binabi. Artinya binabi. La yuwalid dahru illa khamilan, laisa binabi. Zaman telah menggigit kita dengan taringnya, nabut, taring, nabut. Aduhai sekiranya kita tidak terkena halak bina. Zaman tak akan pernah berpaling kecuali terhadap orang yang tidak kenal atau tidak mulia. Komilan laisa bina. Ya. Satu nabur. Artinya taring. Nabur. Tambahin di. Tambahin di. Baca binabi. Ini yang satu lagi na, tambahin bi. Ini bi, bina, ditambah lagi bi, tambah lagi hi, sama jadi binabi. Suaranya sama, pas dirinci jumlah kata beda. Ya, maka namanya tataf. Cuma namanya apa tadi? Mutasyabih. Binabi yang pertama artinya taring, terdiri dari 3 kata bi, nab, sama di. Sedangkan binabi yang kedua 4 kata. Ya. Yang berikutnya dinas sebagai utama. Salah satu dari 4 unsurnya berbeda. Makhtalafa fihi lafzun fi wahidin minal umuril arba'ah atau mutaqaddim. Jinas ghair tam adalah kesamaan bunyi yang tidak sempurna antara 2 kata yang ditandai dengan tidak terpenuhinya salah satu dari 4 unsurnya. Ini definisi lain. Kita lihat yang di kolom-kolom. Contoh kata per kata. Khair, khair,
Beda apa ya? Beda jenis huruf, satu lam satu ro, lainnya sama. Nahaka, nuhaka, beda apa? Sakal, hal, muhal, beda apa? Jumlah. Baina, bani, beda apa? Urutan. Contoh dalam Al-Quran, fa'amal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Mana jenis? Takhar sama tanhar. Apanya beda? Jenis oh, dua, hala nahaka nuhaka an law imri'in lam yulfa ghaira muna'amin bisyaqqa. Mengapa akalmu tidak mencegahmu dari menghina seseorang yang tidak memiliki apa-apa kecuali kenikmatan meskipun duka? Antara apa? Nahak sama nuhak. Nahaka berapa kata? Kata ya, bukan berapa? Dua. Nahak sama kata. Nahak artinya apa? Melarang. Terus yang kedua nuhaka berapa kata? Dua. Karena ada nuha artinya akal. Ada orang ngomongnya udah nuha, bagus kan? Ada ya? Panil punya anak lagi nanti namanya Noha. Noha. Cukup katanya saat asiknya. Udah. Terus, iya Noha dua. Cuma bedanya itu isim mudhof ilaih, yang ini kayaknya lama maf'ul. Tiga, dalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi wa bima kuntum tamrahun. Demikian itu karena kamu bersukaria di bumi tanpa alasan yang benar, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Mana-mana tafrahun sama tamrahun beda apa? Beda apa? Huruf. Iya, jenis huruf. Oh, jenis huruf. Satu sama, terus urutan sama, semuanya sama, beda jenis. Tam dan tas. Sama-sama gembira. Maknanya bedanya apa? Ono di muka bumi. Tamrohun bersukaria dalam kemaksiatan. Ya. 4. Dawam hal minal muhal. Kelanggengan adalah sesuatu yang mustahil. Dawam hal sebenarnya nggak ada. Dawam langgeng. Ya, seumur-umur dari awal sampai akhir bergila, itu mustahil. Mustahil. Pasti ada duka. Dulu 2019 bilang oke, tidak tahu. Nah, sekarang habis. 5. Qala yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani.
Antara baina sama bani. Jinas baina bani, apanya beda? Urutan, kan? Nah, latihan kita lihat sama-sama. Al-hawa matiyatul hawan. Nafsu adalah tunggangan kehinaan. Dan ini kata itu. Artinya yang tunggang nafsu terus, maka sampai pada kehinaan. Hawa, nafsu, terus berlebihan, tambahin alif cinta, tastahi, istaha, maka muncul kata syahwat. Syahwat nafsukan. Aspil bagaimana? Yang nggak bisa ditahan. Dan bukan dalam konteks khusus saja, pokoknya berpolitik, oh itu syahwat, kita udah sering dengar di media sosial. Bahkan lebih hebat lagi yang tak tertahan keinginan politiknya, itu birahi. Ini al-hawa maktiyah tunggangan. Nafsu adalah tunggangan kehinaan. Kalau kemarin belajar ijaz, ini ijaz. Lafaz sedikit, makna banyak. Betul? Perlu dijabarkan. Tunggangan kehinaan. Artinya ketika kita menuruti hawa nafsu, kita sedang menunggang. Menunggang apa? Kehinaan berakibat kepada kehinaan. Dua, fa in hallu falaysa lahum maqar wa in rahalu falaysa lahum mafar. Maqar, mafar. Dinastam apa gair tam? Gair? Beda apa? Beda jenis satu makor tempat, dua mafar. Jika diam mereka tak punya tempat menetap, dan jika bepergian mereka tak punya tempat lari. Ya, ungkapan juga. Kalau bahasa kita ungkapannya apa ya? Maju kena, mundur kena. Maka bahasa Arabnya apa ini? Fa in halu falaysa lahum maqar wa in rahalu falaysa lahum mafar. Tiga, innal buka'a huwa syifa. Menangis adalah obat. Syifa uminal jawa, obat kenyerian pada tulang-tulang rusuk. Antara Jawa sama Jawani beda jumlah, ya, jumlah huruf. Jadi nangis itu obat. Hanya untuk perempuan nangis bisa, habis nangis sudah sembuh. Al-jaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasal fansod tusib an qaribin ghayat al-amal. Jaddu artinya rizki, diperoleh dengan kesungguhan. Firman, miskin, yakni tidak mendapat rezeki, didapat dengan kemalasan. Fansab, maka bekerjalah, bangkit, bangun, guna menggapai royat al-amal, cita-cita. Pertama al-jaddu al-jiddi. Ini juga jinas gair tam. Beda apa? Harkat. Fansob tusik. Beda apa? Sob. Beda jumlah. Jumlah. Fansob. Maka ya jelas beda. 5. Fi husamihi hakun li awliyai. Hakun li asdani. Hakun sama hakun.
beda urutan. Iya. Jadi menganalisis jinas itu artinya tak begitu tahu, makna juga bisa. Karena suara huruf. Di pedangnya ada kemenangan, di husan di pedang faktor bagi para pendukungnya di aulia itu, dan kematian bagi para musuh. Apun kematian, faktor kemenangan. Awal gusti fahimtu kitabam ya sayyidi fahimtu wala ajan an ahima. Aku paham suratmu wahai Tuhan, namun aku ragu, dan jangan heran jika aku ragu. Antara fahimtu itu dua kata dari fahimah. Fahimtu yang kedua berapa kata? Hah? Tiga, kalau tidak ada fa Apa? Dari apa itu ceritanya? satu. Hama. Apa artinya ragu? Ham. Walaupun hama itu lain. Hayim ya. Hama. Hamu. Hamat. Hamata. Himna. Maka di sini ada himtu. Ragu. Ditambahin fa. Fahim. Kalau yang satu lagi fahima. Tambah tu. Sama dengan ini satu kata, dua, tiga. Yang ini dua. Maka gairta. Gairta sama suaranya, cuma kategorinya mutasyabih. Ya, mutasyabih. Beda. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bihi. Kaji kita amrun sama amrun. Amr ada dinas gair tam gair ya, gair tam. Apa bedanya? Roh sama nun. 8. Hum yanhauna anhu sama yanauna. Mereka melarang mendengarkannya, mendengarkan Al-Quran, dan mereka pun menjauhkan diri darinya. Na'a, yan'a menjauhkan, yanauna. Yanhauna, yanauna, gair tam. Beda apa? Beda huruf. Jenis huruf. Ini A, ini A. Wa yuhlikuna illa anfusahum. Taraktul baba hatta kallamatni falamma kallamatni aku ketuk pintu sampai lemah tenagaku, kekuatanku. Falamma kallamatni, ketika lemah kekuatanku, kallamat, dia berbicara kepadaku. Faqalat ayasma'ila safra, dia bilang Ismail saya. Faqultu ayasma'ila safra, terus aku jawab, ya Asma,
Inilah sobri. Sabarku dikit. Ini lagi ketemu pacar. Ketok pintu, ada jawaban. Sampai lemes. Udah lemes baru nyaut dari dalam. Bilang apa? Ismail sabar. Dia dijawab, Asma, sabarku dikit selesai. Kalah. Yang ini Alamak. kalamat. Dari alamak kali. Kalamat. Benar ya. Kalamat. Ditambah ya. Udah kan gitu ya. Kan? Kalamat nih suaranya sama. Kalamat. Karena suara sama jadi jelas. Jelasnya sama. Ya. Ternyata jadinya mufassir. Mufassir apa? Mustafa. Sudah selesai. Ini Yasmail sama di sana ayah juga ikut. Ayasmail. Ismail. Yang satu Ismail, yang satu Asma sama Il. Tapi tibas dari apa itu? Dulu ya, saya udah ngantuk. Waalaikumsalam.